Iya, jadi gue agak iyalah. dan biasanya gue tuh kan kerja. Sekarang tuh kan gue full time mom. Jadi di rumah doang dengan aktivitas yang sama terus-terusan, cuma jagain anak yang biasanya gue kerja ketemu orang, nongkrong sana sini. Jadi iya, dan gue stres liat badan gue, lihat semuanya tuh kayak oh my god, ini berubah dan kayaknya cuma gue doang yang ngerti nih. Kayaknya orang lain gak ngerti gitu. Gitu ya, semua mantan-mantannya tuh physically tuh beda banget sama yang dinikahin gitu ya. Terus mantan-mantannya rata-rata bule, tinggi gitu ya. Sementara Nivi tuh katanya physically udah paling pendek, paling beda gitu. Tapi dinikahin. So, Roy dan Nivi udah berapa lama nikah? 2 tahun 1 bulan. Oh men, Belum jadi lah. kalian 2 tahun kurang 1 bulan. Nah, sekarang Iya, 1 bulannya kurang. Iya, udah anggap aja lah 1 bulan. Iya, iya, iya. Nah, ini 2 hari cara lagi, kita, 2 hari cara lagi. kita saling mengasihi itu gitu debat. berarti kalian baru nikah langsung pandemi dong? Iya. Iya, Oh my god. 2 bulan setelah nikah, itu Desember ya, masih di Wuhan tuh itunya. Yes. Laki makanya gue bilang. man. Oh, malah menurut lo ini justru laki ya? Iya, karena gue Batak, dia Manado, Ambon, keluarga besar. Gue bayangin kalau misalkan pas pandemi gue nikah, itu berapa banyak orang baper. I know right. Baper banget pasti Lagi kalau nggak diundang. Manado satu diundang, yang lain nggak diundang. Itu lah. Sensi Baper. kan? Heeh. Itu aja kemarin kita udah super cut tamu sampai akhirnya 2.000 orang. Tapi kan belum nyampe Indonesia, belum PSBB waktu itu. Betul, cuma maksud gue Tempatnya kita nggak dapet. kita maksudnya bersyukur bahwa nikahan kita itu terjadi sebelum si pandemi ini. Kalau udah pas pandemi sih udah deh, nggak tahu lagi deh gue, ribet. Oh, tapi tetap aja kan mesti sekampung diundang Oh, iya, ya, segala tetap macam itu. itu kayak Ribet. udah wajib banget. Penyesuaian terberat yang setidak-tidaknya ya kasus yang aku temuin selama masa pandemi 2 tahun ini adalah mereka-mereka yang baru adjust nih, baru penyesuaian tuh ribet banget gitu. Nah, kalian sendiri penyesuaian terberat kalian dan yang paling berhasil selama 2 tahun menikah, baru pengantin baru pandemi pula gitu. Apa tuh? Ya kita juga sebenarnya masih menyesuaikan sih ya. Kita Dia juga- sih karena ini ya, karena kaki panjang waktu single, Yoi, benar. nggak bisa kemana-mana, jadi ngomel-ngomel mulu. Iya, jadi gue agak iyalah. dan biasanya gue tuh kan kerja. Sekarang tuh kan gue full time mom. Jadi di rumah doang dengan aktivitas yang sama terus-terusan, cuma jagain anak yang biasanya gue kerja ketemu orang, nongkrong sana sini. Jadi kayak wah, susah nih. Gimana lo ngebantuin dia untuk adjust tuh, Roy? Iya, kadang-kadang gue juga nggak bisa ngebantu gitu kan. Gue bingung juga. Gue punya sama Nivi punya dream apa yang harus kita capai. Right? That's why gue harus work hard kayak gitu kan. Gue kadang punya waktu sedikit di rumah, tapi gue juga susah untuk ngejelasin ke dia kalau gue tuh harus kerja keras nih buat dapetin apa yang kita mau gitu kan. Sedangkan dia itu mungkin stress levelnya udah terlalu tinggi kan. Gue juga ngerti gitu kan, full time mom itu susah. Gue suruh satu hari ngerawat anaknya juga susah gitu kan. Iya. Gue agak ada di persimpangan gitu, makanya kita suka clash di situ. Iya. Jadi makanya kita juga masih struggling, masih berusaha cari ritmenya nih gimana nih, udah pandemi, kita harus gue di rumah doang, dia sibuk kerja, jadi kita lagi sibuk menyesuaikan di situ. Anggaplah nggak ada pandemi, itu 2 tahun pertama itu kan paling sulit Yes. buat suami istri. Emang gitu ya? Iya. Gitu secara psikologis. Sejauh ini kamu gimana, kesulitan banget gak? Ya Maksudnya gue, sampai untungnya gue ini sih, apa namanya, lebih banyak fokus ke kerja, jadinya lebih aman lah daripada dia. iya benar. Jadi lebih. Jadi nggak ada lebih temen kerasa ya. ibaratnya. Iya, gue kan di rumah kan cuma benar-benar ngurus anak gitu. Jadi kayak Itu perubahannya stres. drastis banget Iya, ya. dan gue stres liat badan gue, lihat semuanya tuh kayak oh my god, ini berubah dan kayaknya cuma gue doang yang ngerti nih. Kayaknya orang lain gak ngerti gitu. Tapi ya udah, akhirnya awal-awal gue parah tuh, baru melahirkan gue kacau tuh dari mulai hamil deh. Tapi kesini-sini ya udah lumayan lah. Sempet kena baby blues kah? Kayaknya menurut gue itu udah bukan baby blues lagi ya, kayak gue nangis-nangis. Itu baby blues. Iya, kan ada yang lebih parahnya dari baby blues ya. Jadi gue mikirnya kayak, aduh gila gitu.
Iya, baby blues itu juga disebut sebagai postpartum depression Yes. gitu ya, Mbak Mendet. Betul. Itu adalah depresi yang dialami oleh kebanyakan ibu pasca melahirkan gitu. Jadi orang suka berpikir gini, oh ya jelas lah kalau misalnya secara finansial lagi nggak oke, ini nggak. Kadang-kadang juga ini bisa terjadi pada semua orang yang kondisi finansialnya oke, semuanya ada. Ya namanya juga kondisi mental, kan nggak milih-milih. Oh iya, kamu kaya, kamu nggak boleh depresi. Kamu miskin, kamu bisa depresi. Ya nggak bisa ya. Jadi kalau tukang martabak bisa depresi atau nggak bisa depresi, ya orang kaya atau siapapun juga bisa aja mengalami kayak gini gitu. Iya. So, gimana caranya kamu survive? Minta sharing sama Roy apa enggak? Iya, lebih kayak paling kalau udah kayak di titik yang bener-bener udah ini, biasanya aku nangis ke dia, ngomong aku tuh harus gini, aku gimana ya. Abis nangis udah lega. Jadi kayaknya emang emang mesti ditangisi. Iya, emang Lagi nangis mesti nih. dikeluarin. Enggak sih. Udah lewat sekarang. Lebih ke kayak bodoh amat sekarang. Terus gimana pas ngeliat dia nangis, Roy? Bingung sih dia. Gue kesel aja ganti nangis. Oh gitu. Iya. Karena apa ya? Gue juga bingung gitu kan. Dia bingung soalnya. Menurut Lu mau dia tuh gini, lebih ke- tapi lu mau ini juga. Iya, Jadi setiap ketemu tuh, lu maunya apa sih gitu? Nah, ini menarik banget. Jadi gini, sebenarnya ada banyak laki-laki gitu ya yang mengalami seperti yang Roy alami gitu. Keselnya itu karena kan tidak bisa mengakomodasikan kemauan istrinya. Yes. Kalau misalnya tahu maunya apa, ya nggak apa-apa. Cuma gini, pada saat sedang mengalami baby blues atau postpartum depression, nggak ada perempuan yang tahu dia mau apa gitu. Iya. Yang jelas dia cuma pengen nangis, dia cuma Dia aja nggak tahu apalagi laki-laki kan. Iya, Thank you, Mbak. So, jadi gini, kenapa bikin bingung? Karena kebanyakan laki-laki selalu mencintai dengan cara memberi solusi. That's the thing. Jadi ini juga mungkin buat para mom and dad yang ada di rumah gitu ya. Saya ngerti ketika misalnya mengalami hal yang sama seperti dialami sama Roy dan Nivi gitu ya. Laki-laki please jangan coba cari solusi. Tapi ya supaya bisa adjust di situasi postpartum depression gitu atau baby blues, usahakan untuk peluk aja lah istrinya. Gak usah dimengerti karena kalian juga akan stres sendiri kalau coba mengerti mereka maunya apa. Ya, mereka hanya butuh nangis, mereka butuh ngeluarin unek-unek karena ketika perempuan mengeluarkan unek-unek mereka sedang merasa terkoneksi gitu. Walaupun kadang-kadang nggak ada juntrungannya gitu. Aduh aku pengen ini tapi aku sebel juga nih begini. Terus dia gitu kadang-kadang perempuan tuh butuh untuk ngocehin aja semua kayak orang apa sih namanya istilahnya venting out. Berarti gue beli ini ya, tutup kuping ya. Ya jangan dong. Dengerin baru diomongin. Pakai Lihat kan? AirPods. Ngeselin kan? Jadi jangan ditutup kuping juga kayak nonton F1 gitu, enggak ya. Tapi laki-laki bisa latihan melakukan rephrase gitu ya, misalnya aku stres deh gitu ya, aku kepengen es krim tapi aku nggak mau gendut misalnya gitu ya, itu kan conflicting gitu. Terus deh gitu kamu bisa nanya dengan oke, kalau misalnya aku mau nyenengin kamu, aku beliin es krim tapi kamu takut gendut, jadi apa yang bisa aku lakukan untuk bikin kamu happy. Nah kalau kayak gitu biasa perempuan akan aku mau dipeluk aja deh, ya udah Iya. kelar kan masalahnya Iya. gitu loh Roy. Ya, bagus lah, lebih murah. Gak bayar kan? Gak bayar, murah meriah disayang kan gitu ya. Benar. Solusinya bagus. Yang bikin Roy tuh cocok sama Nivi tuh apa sih Roy? Menurut gua atau menurut dia? Menurut lo? Nggak boleh menurut gue nih, Mbak. Ntar dulu. Iya, benar ya. Yang Ambigu nih. menurut lo nih ya, yang bikin, aduh Nivi tuh cocok banget buat gua karena ya katanya gitu ya, semua mantannya tuh physically tuh beda banget sama yang dinikahin gitu ya. Terus mantannya rata-rata bule, tinggi gitu ya. Sementara Nivi tuh katanya physically udah paling pendek, paling beda gitu. Tapi dinikahin gitu kan. Berarti ada faktor kepribadian yang bikin Roy tuh nempel banget sama yang satu ini gitu. Apa sih faktor itu, Roy? Sebenarnya Bahagia banget. Sebenarnya lu nikah itu kan bukan karena fisik doang menurut gue ya. Setelah gue pelajarin gitu, nikah itu ada yang namanya cewek buat di enak-enakin doang, sama cewek wife material gitu kan. Yang mungkin dia menurut gue bisa ada di sisi kedua itu. Apa sih Sisi wife material wife itu? material. Maksud gue, Boleh GR? Boleh. ya Ini udah agak di atas angin dikit. aduh, ada lagi mentok nih. Lagi nih. Ya dia mau, maksud gue mau all out buat keluarga gitu kan. Let's say dia mau deket sama family.
terus juga mau ngurusin. Family itu penting buat lo ya? Penting, karena gue orang Batak kan, family always number one buat gue gitu. Ini Manado, Ambon juga ya? Apalagi gue laki-laki satu-satunya di keluarga gue. Jadi udah ditanemin sama bokap, kalau lu itu bakal jadi penerus gitu kan. Jadi lu harus bisa yang namanya mengayomi lah kalau katanya. Pressure juga nggak sih? Lumayan, ya kan. Pasti lu bakal jadi orang yang di-compare sama kakak-kakak gue. Dulu gue melewati masa itu, tapi sekarang udah lewat sih. Ya, menurut gue dia bisa adaptasi gitu kan. Ada beberapa cewek-cewek, apalagi kan bule kan culture-nya bodo amat kan. Cewek apalagi gitu. Cuek. Ya cuek. Ya udah memang zaman-zaman buat jadi fuckboy waktu itu. Dia mengaku pakai saudara-saudara. Karena gue dulu pengen nyobain semua cewek. Udah lapar mata banget. Yang belum pernah cuma orang India sama orang hitam, orang Afrika gitu. Jadi gue takutnya nanti ini bisa dapet tanu nih ya. Ya tuh dia kasih ada tanda. twing, Udah twing, pernah di twing. sini. Emang udah di gak? sini, Aku di sini. pengen nyobain Rusia check, yang Aussie pink-pink check, dalamnya. Udah. Gila. Jadi daripada lu penasaran waktu udah nikah, Jadi Mama and Dad ya, kita bukan jadi apa sih namanya, ini bukan rasis atau apapun itu gitu ya. Yes. Maksudnya gini, di satu titik dalam kehidupan orang ada pemikiran kayak begini gitu ya. Bukan berarti wah dia belagu banget nih pengen nyobain cewek begini-gini. Ini kalau aku sih ya, knowing them, ini mereka bukan mencoba merendahkan ras tertentu ya. Enggak. Ini ego laki-laki aja pada masa mudanya. Yes. Gitu. Jadi ntar ada yang marah lagi kan, Iya, "Ah, aduh. rasis lo gini-gini." Jangan Enggak, baper dong. yang marah Enggak, mungkin enggak. karena tidak mendapatkan hal itu. Yang ngiri sama Roy di masa muda kali gitu ya. So, thank you banget ya Roy. Thank you Sama-sama, ya. Mbak. Terima kasih banyak Thank udah. you Mom and Dad buat belajar dari mereka berdua, dan sampai ketemu lagi di episode-episode Boba berikutnya. Bye.